Hacker adalah sebuah film bergenre aksi kriminal Denmark yang rilis pada tahun 2019. Berkisah tentang Benjamin, seorang anak berusia 13 tahun tiba-tiba saja menemukan sebuah fakta mengejutkan bahwa ibunya masih hidup. Saat Benjamin masih anak-anak, ibunya menyuruh dia bersembunyi karena ada beberapa orang yang mencari mereka. Namun tidak lama setelah itu, ibu Benjamin menghilang dan dikabarkan meninggal sehingga Benjamin harus tinggal di panti asuhan. Sejak saat itu dia selalu percaya bahwa ibunya sudah meninggal. Benjamin tumbuh menjadi seorang anak yang ahli dalam dunia hacking dan melalui bakatnya inilah dia mencoba mencari ibunya. Dan inilah rekap alur film Hacker. Pada suatu malam yang dingin di Denmark, seorang anak kecil bernama Benjamin baru saja pulang ke rumah bersama ibunya yaitu Anna. Namun bukannya segera beristirahat, Anna malah terlihat ketakutan karena tiba-tiba ada yang menelponnya. Tak lama kemudian polisi datang dan sebelum polisi menggeledah rumah, Anna menyuruh Benjamin untuk bersembunyi di lemari. Dia juga menambahkan bahwa Benjamin tidak boleh keluar sampai dia menyuruhnya. Benjamin menurut dan dia segera bersembunyi sementara ibunya meninggalkan rumah. Benjamin yang berada di dalam lemari, dia melihat dua sosok pria yang sepertinya sedang mencari sesuatu. Kemudian Benjamin mendengar suara ibunya yang berteriak dari luar dan sepertinya sedang berada di atas jembatan. Saat itu juga kedua pria tersebut langsung keluar rumah, namun Benjamin sempat melihat salah satu pria tersebut memakai jam tangan dan cincin. 6 tahun kemudian Benjamin telah menjadi remaja berumur 13 tahun. Sejak ditinggal ibunya, Benjamin tinggal di panti asuhan Soul Garden yang dipimpin oleh seorang pria bernama Ahmed. Semasa berada di panti asuhan, Benjamin diam-diam selalu merindukan ibunya, namun ia berpura-pura baik-baik saja dan sibuk dengan hobinya mengutak-atik komputer. Benjamin sebenarnya adalah seorang hacker muda yang mempunyai teman online bernama Ghost. Pagi itu Benjamin harus segera berangkat ke sekolah karena dia akan mengikuti ujian nasional. Secara diam-diam, beberapa teman Benjamin membayarnya untuk meretas nilai ujian mereka. Padahal itu adalah perbuatan kriminal cyber. Namun Benjamin tidak peduli, yang penting dia mendapat uang jajan. Ketika itu Benjamin melihat ada gadis baru bernama Savannah. Teman Benjamin memberitahu kalau Savannah itu adalah anak bermasalah, karena dia punya banyak catatan buruk di panti asuhan sebelumnya. Tapi ada yang lebih aneh lagi karena Savannah ditemani oleh pengasuhnya yang bernama Ingrid. Begitu sampai di sekolah, Benjamin segera bersiap-siap untuk mengikuti ujian. Seperti biasa Benjamin menyerahkan ponselnya untuk dikumpulkan. Guru pembimbing ujian pun mengatakan bahwa ponsel yang dikumpulkan harus dimatikan. Namun Benjamin sengaja mengabaikan peraturan tersebut karena dia punya strategi lain. Diam-diam Benjamin mempunyai ponsel lain dan menelpon ponselnya yang dikumpulkan dan berbunyi. Gurunya menyuruh Benjamin untuk mematikannya dan di sini Benjamin memasukkan USB yang bisa dia gunakan untuk meretas laptop gurunya. Kemudian ketika laptop guru itu terhubung dengan laptop Benjamin, ia langsung merubah nilainya teman-teman yang telah membayarnya. Savannah yang baru mengetahui hal tersebut terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan Benjamin. Ketika selesai ujian, Benjamin tinggal menerima pembayaran dari teman-temannya. Benjamin segera memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Tiba-tiba Safa menghampirinya. Setelah melihat Benjamin meretas nilai ujian nasional, Safa meminta Benjamin menghapus catatan buruknya di database pemerintah agar dia bisa mendapatkan keluarga angkat kembali. Awalnya Benjamin keberatan, namun belum sempat menjawab Benjamin tiba-tiba dipanggil ke ruang guru. Di ruang guru diberitahukan, ternyata 1 minggu sebelumnya Intelijen Nasional Departemen Pertahanan secara tidak sengaja menemukan ibu Benjamin yang 6 tahun lalu dinyatakan meninggal. Oleh karena itu Larson, sang kepala departemen, segera mencari putra satu-satunya Anna untuk memastikan orang itu benar-benar Anna. Sore itu Larson memerintahkan bawahannya Peter untuk bertemu dengan Benjamin. Dan untuk mempermudah masalah ini, Larson meminta Peter untuk bekerja sama dengan polisi. Sehingga beberapa saat kemudian Peter sebagai perwakilan dari Departemen Pertahanan datang ke sekolah Benjamin bersama Falcon yang adalah seorang polisi cyber yang juga ingin bertemu Benjamin. Pada awalnya Benjamin merasa takut karena mengira akan ditangkap polisi karena melakukan hacking nilai ujian nasional. Namun anggapan itu salah karena Peter justru bertanya kepada Benjamin tentang Anna. Benjamin yang selama ini yakin ibunya telah meninggal langsung merasa kaget. Dan setelah mengamati Peter selama beberapa saat, lama-kelamaan Benjamin menyadari bahwa dialah pria yang memakai jam tangan dan cincin yang mengejar ibunya.
Oleh karena itu Benyamin ingin mengetahui permasalahan ibunya dengan pemerintah. Diam-diam dia memasang USB hacker untuk mengetahui hal tersebut, dan untuk melindungi dirinya sendiri Benyamin akhirnya berbohong bahwa wanita dalam video itu bukanlah ibunya. Setelah mendengar jawaban Benyamin, Peter dan Falcon kembali. Namun sebelum mereka pergi, Falcon bertanya kepada Peter tentang organisasi bayangan bernama Patriots yang kabarnya ingin mengubah konstitusi. Falcon juga mendengar bahwa salah satu pemimpin Patriot adalah salah satu bos Peter, tetapi Peter justru menertawakan Falcon. Dia mengira organisasi bernama Patriot ini hanya rumor yang tidak perlu dipercaya. Sementara Benyamin saat ini sedang berada di belakang mobil Peter sedang memasang ponselnya untuk meretas gadget Peter. Benyamin hampir tertangkap, tapi untung Savannah berhasil mengalihkan perhatian Peter sehingga Benyamin selamat. Berkat bantuan Savannah, Benyamin akhirnya menerima permintaan Savannah untuk menghapus catatan buruknya, tapi sebelum itu Benyamin ingin melacak ibunya terlebih dahulu. Dia kemudian membawa Savannah ke warnet milik Mugger. Tak for hjælpen. Fedt. Jeg har bare låst kortene først. Er du begyndt at lave mad? Vel, ja. Di sana Benyamin meminta bantuan Savannah untuk mengalihkan perhatian Mugger agar dia tidak ketahuan sedang meretas gadget seseorang. Savannah menurut dan dia kemudian meminta Mugger untuk mengobrol, sementara Benyamin berhasil meretas gadget Peter dan menemukan file bernama Zeus. Benyamin kemudian mendownload file tersebut karena dia ingat bahwa program Zeus ada hubungannya dengan ibunya. Namun Larson mengetahui tindakan Benyamin tersebut. Maka dalam waktu singkat Larson memerintahkan anak buahnya untuk mencari lokasi Benyamin, dan ketika mereka menemukan lokasi tersebut Larson segera mengirimkan pasukannya untuk menangkapnya. Sementara Benyamin akhirnya mengetahui kalau pasukan khusus mengejarnya karena dia telah meretas data pertahanan militer. Oleh karena itu dia mencoba dengan cepat agar bisa kabur dari warnet, sehingga ketika polisi datang mereka tidak langsung menangkap Benyamin. Saat pasukan datang mereka menyuruh Mugger untuk diam. Namun saat mereka berjalan menuju komputer yang sedang digunakan oleh Benyamin, barusan ternyata ia sudah pergi meninggalkan tempat itu. Benyamin dan Savannah berlari melewati gedung dekat warnet. Mereka melarikan diri melalui pintu belakang hingga akhirnya mereka berhasil mengelabui polisi yang berjaga di luar. Setelah bersembunyi beberapa saat, Benyamin dan Savannah akhirnya bisa melarikan diri dengan selamat. Setelah berjalan menjauh dari warnet, Benyamin tidak lupa meminta ponsel Savannah dan membuangnya. Dia juga membuangnya ponselnya sendiri. Ia langsung memecahkan ponselnya di pinggir jalan. Hal itu ia lakukan untuk membersihkan jejaknya dan menghindari kejaran polisi. Di saat itu juga Savannah tiba-tiba kambuh dan ternyata ia mengidap penyakit asma. Kemanapun ia selalu membawa sebuah inhaler untuk membantunya karena sesak nafas. Di sini Benyamin merasa kasihan padanya sehingga ia berpikir sebaiknya mereka pulang saja dan istirahat. Lalu kebetulan mereka sedang menonton berita di televisi yang menayangkan bahwa mereka sekarang sedang dicari. Oleh karena itu Benyamin juga harus melakukan tindakan serta memikirkan tempat lain, dan Savannah membawa Benyamin ke rumah pengasuhnya. Akhirnya malam itu mereka berada di rumah Ingrid dan Benyamin menceritakan semua kejadian yang baru saja dia alami. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia ingin hidup untuk ibunya yang hilang karena ternyata polisi sudah menemukan bukti kalau ibunya masih hidup. Namun karena sudah larut malam, Ingrid menyuruh mereka tidur. Namun tentu saja Benyamin tidak bisa tidur, malah dia membuka laptopnya lagi dan mengecek file yang ia dapatkan. Ternyata file tersebut berisi sebuah film dokumenter, yaitu video Anna yang merupakan seorang ilmuwan. Melalui video ini Benyamin mengetahui bahwa ibunya merancang sebuah program bernama Zeus. Program ini digunakan untuk memanipulasi otak manusia sehingga dapat mempengaruhi keputusan manusia. Namun satu hal yang baru diketahui Benyamin melalui video tersebut adalah bahwa Peter juga ada di sana. Jadi untuk saat ini Benyamin hanya bisa menyimpulkan bahwa ibunya dan Peter sudah saling kenal sejak lama. Keesokan paginya Benyamin bangun lebih dulu. Lalu ia bercerita tentang ibunya dengan Ingrid. Benyamin tidak mengerti kenapa ibunya tega meninggalkannya bahkan membohonginya. Ingrid juga memberikan nasihat yang baik pada Benyamin. Andai saja ibunya masih hidup, dia pasti akan memikirkan cara apapun untuk tetap berhubungan dengan anaknya. Ternyata Ingrid juga seorang ibu yang kehilangan anaknya karena wajib militer. Nasihat itu membuat Benyamin teringat pada teman online-nya Ghost. Benyamin kemudian segera menghubungi teman online-nya tersebut. Ia ingin memastikan apakah Ghost yang menemaninya selama ini adalah ibunya. Dan dengan cepat teman online-nya tersebut meminta Benyamin untuk segera bertemu.
Namun Benyamin harus pergi sendiri karena tidak ada yang bisa dipercaya. Sayangnya Benyamin tidak menghiraukan hal tersebut. Dia memberitahu Ingrid dan Savannah bahwa dia ingin menemui ibunya di stasiun kereta api. Ingrid menyuruh mereka segera pergi karena saat ini polisi sedang mencari mereka. Hvad er lejligheden? Hvad heldigt, du fik det tip. Det er moren, vi skal have fat i. Hvor skal vi hen? Benyamin dan Savannah langsung menuju stasiun yang mereka coba cari. Mereka mencari Anna di antara sekian banyak orang yang ada. Namun saat mereka mencari Anna, Benyamin baru sadar kalau mereka juga sedang dikejar polisi. Dia langsung meminta Savannah untuk segera melarikan diri. Polisi yang sebelumnya bertemu Benyamin di sekolah yaitu Falcon sebenarnya hampir menangkap Benyamin. Namun Benyamin berhasil melarikan diri. Falcon putus asa sehingga dia memohon pada Benyamin untuk memberinya kesempatan berbicara. Saat ini Falcon mengakui ingin menyelamatkan Benyamin karena banyak orang yang Benyamin tidak bisa dipercaya. Tetapi untuk saat ini Benyamin tidak mau mempercayai Falcon. Benyamin lalu melihat sebuah mobil bergambar kapal bajak laut yang selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dan dari situlah Benyamin yakin bahwa mobil tersebut adalah utusan dari ibunya. Benyamin kemudian mendekati mobil tersebut. Namun karena Benyamin membawa teman, maka anak buah ibunya harus memintanya izin dulu. Karena ada waktu yang sangat mendesak dan Falcon juga mengejar mereka, akhirnya Savannah diizinkan ikut bersama mereka. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai di sebuah kapal yang sedang sandar di tengah dermaga. Benyamin kemudian disambut oleh Ahmed, mantan pengasuhnya. Ahmed? Benyamin langsung menanyakan keberadaan ibunya. Ahmed menyuruh Benyamin naik ke perahu dan menunggu sampai akhirnya ibu Benyamin datang dan melihatnya. Namun bukannya senang karena bisa bertemu dengan ibunya, Benyamin malah marah. Dia marah karena ibunya sudah berbohong padahal sebenarnya dia masih hidup. Pada akhirnya Anna ingin menunjukkan sesuatu pada Benyamin, tapi dia meminta anak buahnya untuk memeriksa Savannah terlebih dahulu. Benyamin menyadari bahwa ibunya curiga pada Savannah sehingga dia bersikeras bahwa Savannah adalah temannya, namun Anna tidak peduli. Dia harus tetap waspada sebelum terlambat. Saat Benyamin sedang berduaan dengan ibunya, dia langsung bertanya tentang program Zeus yang dibuat oleh ibunya. Anna kemudian menjelaskan bahwa program ini adalah rancangannya yang paling canggih dengan program manipulasi otak. Inilah yang ingin Anna musnahkan, agar kebiasaan buruk manusia menjadi manusia yang lebih baik. Sayangnya program ini kemudian disasar oleh banyak organisasi. Anna tidak ingin program tersebut disalahgunakan oleh komunitas tertentu sehingga dia memilih untuk melarikan diri bahkan meninggalkan Benyamin. Melalui penjelasan tersebut akhirnya Benyamin mengerti bahwa kehidupan ibunya memang tidak mudah. Lalu ada satu hal lagi yang membuat Benyamin penasaran dengan kedekatan Anna dengan Peter. Lalu dia menjelaskan bahwa mereka pernah bekerja sama di Departemen Pertahanan. Lalu ketika Anna bersama Benyamin, Savannah diam-diam membuka obat asmanya yang ternyata keluar menjadi GPS rahasia dan meninggalkannya di tempat itu. GPS itu akhirnya mengirimkan sinyal dan akhirnya Larson mengetahui lokasi Benyamin sehingga tidak butuh waktu lama bagi Larson untuk segera mengerahkan pasukannya untuk menangkap Anna yang sebelumnya pengkhianatan Savannah belum diketahui. Ahmed menyimpulkan bahwa tidak perlu mencurigai Savannah, tapi sesaat kemudian Anna melihat melalui CCTV bahwa banyak pasukan yang hendak menangkapnya. Saat itulah dia menyadari bahwa Savannah lah yang mengungkapkan lokasi mereka. Oleh karena itu, Anna menyuruh Benyamin pergi karena dia tahu orang-orang itu hanya ingin menangkap Anna sehingga Benyamin terpaksa berpisah dari ibunya lagi. Dia melarikan diri bersama Ahmed dan melihat ketika ibunya ditangkap oleh pasukan militer. Di tempat lain, Departemen Pertahanan sebenarnya mulai terpecah karena Larson akhirnya mengakui bahwa dia adalah bagian dari Patriot. Peter kaget karena selama ini dia menganggap Patriots hanyalah rumor belaka dan karena Anna sudah ditemukan, Larson memerintahkan seluruh pasukannya untuk menangani Anna. Sedangkan Savannah sebenarnya bukan anak nakal. Dia terpaksa mengkhianati Benyamin karena disuruh oleh Ingrid yang bukanlah seorang pengasuh. Ingrid adalah bagian dari organisasi Patriot dan sengaja mengirim Savannah untuk mendekati Benyamin. Misi Savannah adalah mencari Anna sehingga ketika misi Savannah berhasil, Ingrid menepati janjinya untuk menghapus catatan buruk Savannah dari database pemerintah. Beberapa saat kemudian Anna ditangkap oleh Larson dan dia diminta untuk menyelesaikan program Zeus yang akan digunakan untuk memanipulasi pejabat tinggi di parlemen pemerintah. Inilah yang Anna takutkan. Dia tidak ingin orang-orang itu menyalahgunakan teknologi yang dia ciptakan. Di saat yang sama Benyamin akhirnya kembali ke kapal ibunya. Di sana Savannah menemuinya dengan meminta maaf. Benyamin merasa marah tapi Savannah mengatakan bahwa mereka bisa menemukan ibu Benyamin walaupun Savannah tidak mengetahui lokasinya. Namun mereka harus punya cara lain karena setelah Savannah menyadari bahwa Ingrid bukanlah orang baik yang dia kenal, dia tahu bahwa kini mereka harus membalas dendam.
Savannah kemudian meminta Benyamin untuk online di suatu tempat. Hal ini dimaksudkan untuk memancing pasukan Patriot agar mereka menangkap Benyamin agar Benyamin dapat bertemu ibunya. Sementara Savannah meminta bantuan teman sekolahnya untuk menghubungi Falcon, karena dia tahu bahwa saat ini Falcon juga sedang berusaha untuk menjatuhkan organisasi Patriot. Rencana mereka berjalan dengan baik untuk saat ini. Benyamin ditangkap dan dapat menemui Anna. Hvad fanden vil I? Vi ved, hvor Benjamin og hans mor er. Di sini Anna panik ketika Benyamin dibawa ke tempat itu. Jadi sebelum Benyamin dimanipulasi oleh program tersebut, Anna terpaksa menyelesaikan program Zeus yang dia buat sebelum rapat parlemen berakhir. Selain itu, Savannah juga mencoba merusak rencana Larson. Dia memasang USB dari luar gedung namun gagal. Savannah ditangkap dan akhirnya diikat di tempat itu. Politiet. De er på vej. Jadi sekarang mereka hanya punya rencana akhir. Sementara mereka semua menunggu program Zeus selesai. Benyamin meminta bantuan Peter untuk memasang USB yang akan merusak program. Pada awalnya Peter tidak mengerti. Tetapi ketika Benyamin menyebutkan kedekatan Peter dengan Anna, Peter akhirnya bersedia membantunya. Di sana Ingrid mengajukan diri untuk memanipulasi Benyamin. Namun karena program Zeus telah dirusak oleh Benyamin, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah Ingrid mengikuti program Zeus, dia malah muncul sebagai orang baru sebagai pekerja sosial. Karakternya berubah total dan sekarang dia benar-benar bertarung melawan Larson. Namun kerusakan yang ditimbulkan oleh Benyamin membuat komputernya hampir meledak. Semua orang mencoba melarikan diri. Namun Anna tetap berusaha menghapus program tersebut agar tidak ada yang menyalahgunakannya. Benyamin ingin membantu ibunya namun Larson menangkapnya dan memperingatkannya bahwa ini belum berakhir karena organisasi Patriot sudah menyebar ke seluruh dunia. Benyamin ingin mengabaikan Larson hingga akhirnya komputer tersebut benar-benar meledak dan akhirnya hancur. Namun untung Benyamin mampu bertahan dan ibunya sangat senang. Dia juga merasa bangga dengan putranya yang ternyata adalah seorang jenius dan berpikir untuk bertarung melawan Larson. Tidak hanya otaknya yang jenius, hati Benyamin juga murni. Tidak lama setelah itu Falcon tiba. Peter segera menemuinya dan meminta maaf karena meremehkan teori Falcon mengenai organisasi Patriots. Sekarang Peter telah membuktikan bahwa organisasi Patriot benar-benar ada dan bahkan sampai kejadian ini terjadi, Peter yakin anggota Patriot masih ada di banyak tempat. Sementara itu Benyamin meminta maaf kepada Savannah karena dia salah paham terhadapnya. Savannah juga merasa bersalah karena mengkhianati Benyamin. Setelah semua catatan buruknya terhapus, Savannah akan mencari keluarga angkat yang baru. Dan film berakhir. Sværere og sværere, ikke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini, klik tombol subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi, agar selalu terupdate video-video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.